Walanabluwannakum. Ada? Dan aku pastikan dengan keagunganku akan menguji kalian yang hidup. Nah, jadi ujian itu hanya diberikan pada yang hidup. Yang meninggal sudah nggak diuji lagi. Tapi membawa pertanggungjawaban dari hasil ujian. Awas, jangan salah kesimpulan. Oh, kalau sudah meninggal ujian akan hilang, nggak ada lagi. Jadi memutuskan mengakhiri hidup misalnya. Mohon maaf, dengan keputusan itu justru itu jadi berat setelah meninggal. Karena dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan salah kesimpulan. Ya? Ambil rumusnya. Walanabluwannakum. Dan dengan keagunganku aku akan uji kalian yang hidup. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Setiap orang yang hidup pasti diuji. Lompat dulu. Quran surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuan. Berarti sifat ujian yang pertama, jika ada seorang hamba diuji, dia dinilai oleh Allah sanggup punya kemampuan mengatasi ujian itu. Gak mungkin Allah menguji seorang hamba kalau tidak sanggup. Jadi kalau ibu siapapun hadir hari ini, sedang punya masalah, sedang punya persoalan, ibu harus punya keyakinan bahwa hanya ibu yang sanggup yang bisa menyelesaikan itu. Sebab kalau Allah tidak menilai sanggup, ibu gak akan mungkin dikasih. Ustaz Adi gak sanggup, makanya saya gak dikasih. Ibu yang sanggup. Harus yakin, karena gak mungkin Allah kasih kalau gak sanggup itu gak mungkin. Itu dulu. Nah, setiap orang hidup pasti ada ujian. Ya. Sifat ujian, perhatikan, sifat ujian berbanding lurus dengan kadar kesanggupan. Ujian, sifat yang kedua, diberikan bukan untuk membuat hamba bermasalah. Baik-baik, lihat. Bukan untuk membuat hamba bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab setelah lewat ujian, nanti ibu akan mendapatkan kekuatan baru, tambahan kebaikan baru untuk mengatasi masalah berikutnya. Hukum ujian itu begitu, Bu. Kalau ibu sudah ujian, pasti naik kelas, bahasa gampangnya gitu. Ibu punya anak di SD, cucu ada? Mungkin nggak naik SMP kalau nggak ujian? Ujian dulu kan? SMP ke SMA, ujian nggak? Ujian dulu. Nah, ibu bisa paham yang seperti itu. Kenapa nggak dipakai logika itu untuk kehidupan? Jadi kalau sedang punya masalah, caranya bagaimana supaya merasa enak? Ketika sedang diuji, alhamdulillah, ini saya mau naik kelas, di depan saya ini, kalau saya lewat ini, ada hadiah yang Allah ingin kasih. Paham? Balik logika awal. Hidup sama dengan apa? Artinya, sepanjang masih hidup pasti diuji. Artinya, kalau tidak ingin diuji berarti tidak ingin hidup. Pelan-pelan. Ujian bentuknya masalah. Setiap orang hidup pasti punya masa. Nah, ibu pun yang begini tenang, senang, manis-manis, senyum, belum tentu nggak punya masalah. Nah, tapi ya wajar karena kita sedang hidup pasti punya masalah. Kalau sudah wafat baru masalah selesai. Nah, pertanyaannya siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Sudah, kalau gitu jangan mengeluh. Jelas? Nah, di antara ujian itu, di antara masalah itu ada sifat-sifat dasar. Yang pertama apa? Minal khauf, nomor 1 urutannya, gelisah. Ujian yang pertama, khauf ini. Tuh, tadi yang kita tulis ini. Mau nggak dibuka mushafnya? Ibu akan temukan nomor 1 ini. Ya. Walanabluwannakum bisyai', dan sungguh dengan keagunganku kalian yang masih hidup akan diuji dengan beragam macam persoalan kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupmu, untuk menjawab doa-doamu. Jadi ketika ibu berdoa dijawab oleh Allah, tanda doa dijawab itu ujian dulu. Ya, ibu minta mobil diuji dulu, kira-kira kalau dapat mobil sanggup enggak mengemban amanah itu sampai dihisab. Tuh. Itu poinnya. Lalu diberikan ujian. Makanya kalau ibu sedang diuji, ibu harus bersyukur. Karena itu tanda awal Allah ingin menjawab doa ibu. Itu cara melihatnya begitu. Kalau tidak belajar fikih ujian, gak enak rasanya. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa engkau tidak berikan pada Ustaz Adi aja? Tidak begitu juga. Jelas, minal khauf. Yang pertama apa? Khauf. Jadi ini ujian pertama, ini fitrah.
Jadi nggak bisa kita katakan galau, hilanglah dalam jiwaku. Ya hilang juga rohnya. Kan ini melekat pada jiwa. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran bagian dalam hidup. Walju', rasa lapar. Nunggu, pengen duduk, sap-sap paling depan dari awal belum sarapan. Wa naqsi minal amwal, kemarin sukses, jualannya banyak, sekarang berkurang, omsetnya turun. Kan? Wal anfus, sakit, ada kerabat yang meninggal dan sebagainya. Wat thamarat, apa di situ thamarat diartikan? Buah-buahan. Nah itu agak kurang lengkap. Kalau buah-buahan berarti hanya tukang buah yang diuji. Ya, tukang cakwe tidak diuji. Campur nggak diuji. Thamarat itu menggunakan kata kiasan, majaz, ya. Itu isti'arah di ilmu balaghah, diambil satu kiasan. Maksud thamarat itu hasil kerja keras kita diambil orang. Ibu nanam pohon. Dari tumbuh awal sudah berbuah, besok mau dipanen, malamnya diambil orang. Itu maksudnya. Ibu sudah kerja keras, sudah bikin macam-macam, bikin desain begini, tiba-tiba diambil orang yang bikin pakaiannya. Bisa begitu. Ya, ada ujian begitu ada nggak? Nah, nanti ada cara menyelesaikannya supaya nggak galau. Nanti. Khauf. Dah, satu ya. Jadi saya ingin tekankan dulu bahwa khauf ini ujian awal, gelisah ini diciptakan bersamaan dengan fitrah kehidupan kita. Apa hikmahnya? Satu, kenapa mesti ada gelisah, mesti ada galau? Satu tadi sudah dijawab di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Secara singkatnya, gelisah diciptakan untuk bisa mengaktifkan tenang itu supaya muncul. Bahasa kerennya sebagai katalis yang menstimulus ketenangan itu muncul. Sebab kalau nggak ada gelisah, tenang nggak akan muncul. Ibu kalau sedang gelisah pengen apa? Pengen tenang kan? Iya kan? Nah supaya pengen tenang itu gelisah harus ada. Dua, hikmah dari adanya kegelisahan, supaya kita merasakan nikmatnya bertuhan. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Untuk menunjukkan dan mengamalkan sifat tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Supaya terkoneksi dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Tuh, Ibu kalau sedang gelisah, berdoa enggak? Nyebut nama Allah enggak? Ya, Ibu keluar mendung nih, gelisah. Kan fitrah lisan Ibu mengatakan langsung, ya Allah, gelap, mendung, ya kan? Macet, gelisah, ya Allah, macet. Sedang ngaji, hujan turun, ya Allah, hujan. Ibu ke pasar, barangnya mahal, ya Allah. Jelas? Ya kan? Ibu ngatur anak-anak, gak mau nurut. Oh, ya Allah, berisik tuh. Kaget. Ya kan? Anak-anak diatur, dirawat, gak mau nurut. Apa yang keluar di lisan? Ya Allah, tuh. Itu sudah fitrah di lisan. Keluar. Jadi gelisah itu diciptakan supaya kita merasa dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, terhubung dengan Allah. Dari mana tahu ayatnya? Turunkan lagi di Al-Baqarah. Surat keberapa? Surat kedua. Ayat keberapa? 150. Makanya ibu ngaji. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu fala takhshawhum wakhshawni.